hari ini kita memenuhi undangan panggilan untuk Bapak Yuni Dores. Tadi mulai dari jam 1 dan baru kelar jam 5 ya, jam 5 rapat. Ya itu agendanya tadi pemeriksaan untuk Bapak Yoni. Berapa pertamanya? Pertama. Pertama. Berapa pertanyaan tadi? Dan seputar apa aja yang ditanya? Ada 33 pertanyaan. 30 pertanyaan. Pertanyaan yang pasti kondisi, yang kedua kronologi, yang ketiga kapasitas gitu kan, dan tujuannya apa, motifnya apa, itu aja. Untuk barang-barang penjelasan terkait dengan apa namanya ini kan yang menyangkut dengan lagu-lagu ciptaannya Ya. Indonesia. Gimana nih Bang? Mungkin tadi pada saat ditanyakan di dalam terkait dengan pertanyaan tersebut. Maksudnya lagu-lagunya gimana? Dari apa namanya ciptaannya Om Yoni Dores seperti apa? Iya, lagu-lagu Cita Om Yoni Dores, lagu apa aja yang ditanya, lagu apa aja yang dibawain, itu aja sih. Ya seperti yang kemarin-kemarin. Tapi tadi terlihat agak lemas, lesu. Karena beliau puasa hari ini kebetulan. Ya, pemirsa kan lumayan. Dari jam 1 sampai jam 5 kan lumayan. Berarti ada ini juga Bang, karena pemeriksaan juga yang dari jam 1 sampai jam 5 itu ada karena pemeriksaan juga jadi ikutan lemas atau karena benar-benar puasa? Puasa ya, tapi tadi ada istirahatnya jam sholat asar itu doang. Mungkin lagunya Berapa lagu? Berapa lagu sih Pak? Kan kemarin udah dibilang 4 sampai 5. Dielaborasi lagi nggak, bro? 4 lagu lah. 4 lagu. Ada. Itu yang muncul di YouTube itu. Iya. Mungkin keinginannya dari laporan ini apa sih, Bang? Goalnya gitu. Ya, keinginannya kan sama dari awal juga ada tahap kronologis pelaporan ini kan udah disampaikan dari awal bahwasanya awalnya cuman menanyakan informasi, istilahnya tegurannya, istilahnya kalau memang itu emang Lesti yang nyanyiin, akun-akun Lesti ditulis dong nama penciptanya kan gitu kan, gitu. Itu awalnya. Tapi kan bukan Lesti sendiri yang menyanyikan lagu itu, mungkin di akun-akun itu mungkin itu seperti apa? Ya. Yang di akun-akun itu ada yang udah izin, ada yang belum. Itu aja. Bedanya itu doang. Tapi selama ini dapat uang royalti nggak sih, Bang Ini Yoni bukan Dores? masalah royalti, nggak ada masalah. Yang ngurus royalti itu LMKN. Nggak, tapi masa ini hal yang berbeda, maksudnya dapat atau tidak gitu? Enggak ada. Urusan royalti nggak ada. Karena royalti itu pencipta itu terima bersih dari UMKM. Berarti dapat. LMKN. Berarti dapat ya? Dari LMKN dapat lah pasti. Karena dia kan per 6 bulan kan mereka dapatnya. Bang, ini kan sudah masuk proses hukum juga, soal pemeriksaan juga. Dari pihak Om Yoni Dores sendiri menutup pintu damai nggak sih? Atau masih membuka kayak udah kita komunikasi aja secara terbuka? Dari awal nggak ada niat apapun, nggak ada ya, nggak ada motif apapun. Jadi kapanpun semuanya kembali lagi ke Pak Yoni Dores karena memang niatan awalnya nggak ada apa-apa. Cuman langkahnya kalau udah berjalan menuju tujuan, langkahnya nggak mungkin berhenti di satu tempat gitu loh. Dia harus sampai ke tujuan gitu. Misalnya Lesti mendatangi Om Yoni Dores untuk berdamai lah secara kekeluargaan. Silakan, jangankan kita. Proses hukum Masih menyediakan ruang yang namanya restoratif justice. Jadi ya, istilahnya apapun itu kemungkinan itu pasti ada. Bang, ini kenapa dilaporkannya secara pidana bukan biasanya kan perdata gitu untuk lagu ini? Mungkin ada alasan Itu sendiri. yang menjadi masalah selama ini yang dapat komentar-komentar dari netizen, pakar-pakar hukum lainnya, substansinya nggak ada yang ngerti, tetapi berkomentar dan mengejas, ngambil kesimpulan gitu loh kan. Nah, jadi di sini ada namanya mekanika rek tadi, bukan mekanika rek itu bukan masalah royalti, masalah izin lisensi itu aja kok. Berarti dalam arti ingin mempolisikan Lesti atau minta ganti rugi kepada Nggak Lesti? ada minta ganti rugi, nggak ada yang ingin mempolisikan ini karena langkah berikutnya nggak mungkin berhenti di tengah jalan gitu loh. Nggak ada berhenti karena awalnya niat
Kau lihatlah di statement sebelum-sebelumnya, awalnya dia Pak Yoni Dores itu sebenarnya pengen ketemu mempertanyakan ini akun Lesti bukan, Lesti yang nyanyi, terus kenapa siapa yang nyuruh, kenapa nggak dibikin nama penciptanya, itu aja kok sebenarnya awalnya. Karena kalau namanya sampai di YouTube itu udah komersil, ada celah, indikasi untuk azas praduga tak bersalah, itu loh. Bang Ilham, terkait dengan bukti-bukti yang sudah disampaikan, ada bukti-bukti baru lagi nggak? Di bawah? Bukti-bukti baru itu bukti kepemilikan Pak Yoni sendiri, benar nggak itu lagu beliau? Apa dasar lagu beliau gitu loh kan? Gitu. Itu bukti-bukti tambahannya. Mungkin apa Tapi sejauh ini sudah bertemu dengan Lesti, Bang? Nah? Sejauh ini sudah ada bertemu dengan Lesti? Oh belum ada. Kalau belum ada, kalau udah ada mungkin ada kesimpulan. Ada kesimpulan mungkin statementnya nggak seperti ini. Mungkin polisi Artinya ada sampai berniat, berjalannya proses hukum ini, Lesti juga belum menghubungi pihak Belum Yoni, ya? ada. polisi mungkin minta tolong polisi untuk memediasi atau tidak, Bang? Bisa jadi. Ada arah ke sana? Iya, karena pihak kepolisian sendiri juga ada perkap Kapolri yang namanya restoratif justice, dia juga akan mengarahkan yang namanya ancaman di bawah 5 tahun itu pasti akan diarahkan ke restoratif justice. Kapan nanti akan menegur beberapa akun yang mengupload konten-konten Lesti ketika ketika meng-cover lagu Yoni Dores, karena kan selama ini sempat ada tuh yang berseliweran di akun YouTube ketika Lesti nyanyi di sebuah acara dan diupload oleh beberapa konten kreator. Gimana nih Bang? Mungkin akan menegur juga nggak sih Bang dari pihak konten kreatornya? Seharusnya iya, negur, karena itu hak ekonomi seorang pencipta lagu. Akun YouTube-nya udah ada yang dilaporin. Hah? Akun YouTube-nya udah ada yang dilaporin sekarang. Jadi gini, kalau saya kan sebagai kuasa hukum dilaporkan itu Pak Yoni sendiri, dia kan seniman, bukan orang IT. Jadi yang melacak akun YouTube-nya itu kan orang IT. Jadi ya kita serahkan ke polisi kan ada bagian IT-nya ada, cybernya ada, kan biarkan mereka pihak kepolisian yang bekerja. Gitu loh. Mungkin kasus ini jadi mengganggu kesehatan beliau sendiri nggak sih? Oh itu udah pasti, tapi karena umur gitu ya, karena umurnya kan udah 70 Pak Yoni. Mungkin ada yang perubahan? Oh sekarang mungkin- belum. Tadi kecapean, kelelahan karena puasa, jadi beliau tinggal nunggu buka puasa dia. Saya harus mendampingi mereka buka puasa ini. Bang tadi datang jam berapa? Kalau Jam 1, pas langsung masuk jam 1. Kita emang janji jam 1. ada kesulitan mungkin dari segi pertanyaan yang disampaikan? Oh tidak ada kesulitan. Setelah agenda pemeriksaan ini akan dilanjutkan dengan agenda apa lagi, Bang? Pemeriksaan lagi. Mas pemeriksaan Saksi. dari pihak saksi. Oh saksi ya, saksi. Saksinya dari pihak mana? Mungkin bisa dari pihak sini untuk menyatakan bahwasannya itu benar-benar lagu Yoni dulu. Itu awalnya dulu. Karena kalau bukan lagu dia kan nggak bisa berbuat seperti ini. Gitu. Artinya setelah agenda semua itu selesai dan memang dinyatakan benar itu lagu Om Yoni, artinya pihak Lesti akan dipanggil juga kan? Oh pasti kalau ini berjalan tuh pasti. Karena nggak mungkin dong biar berimbang, kalau kayak media kan biar berimbang, nggak bisa sebelah doang. Artinya kalau dari Om sendiri sebagai kuasa hukum mungkin melihat kapan kira-kira nanti pihak penyidik akan memanggil? Nggak bisa kita nentuinkan jadwal penyidik karena dia punya pimpinan sendiri. Cuman kita bisa mengajuin, Pak ini kapan itu yang bisa kita coba menanyakan. Oke, makasih Bang.